Mulai sao aku terima aku piao ten pitu pas krupina belisa sungkumnya di puro lengket berenang untuk orang tua atau nongka kerembeli ngatik nama pep lupuk dapot dan pitu menjadi 2000 1000 dapot sebotol temia dulu. Palopo ini pada dasarnya itu memang berasal dari Sulawesi. Namun ketika sampai di Sumbawa itu ada pengembangan yang itu sangat berbeda sekali dengan yang ada di Sulawesi. Di Sulawesi dulunya palopo itu merupakan makanan yang terdiri dari ketan yang itu dibuat kuahnya dari gula merah, gula aren. Itu dicampur kelapa ataupun pisang biasanya di dalamnya dicampur. Itu menjadi kudapan. Tapi ketika masuk ke Sumbawa sekitar abad 16-17, nah sejarah berkembangnya palopo dari ketan awalnya itu, dulu peternak-peternak di Sumbawa itu ketika misalnya mengembalakan kerbaunya pada musim kemarau, mereka akan berkelompok memilih tempat tertentu, misalnya di savana-savana tertentu, itu disebut dengan lar atau tempat mereka mengembalakan kerbau mereka. Dalam jangka waktu 1 minggu per orang, ada sistem lu namanya. Lu itu giliran, sip-sipan lah kalau misalnya bahasa kita sekarang. Karena kelebihan kerbau di Sumbawa waktu itu, banyak sekali kerbau, dan hampir setiap rumah punya kerbau, karena memang notabene masyarakat Sumbawa mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga mereka membajak pakai kerbau sebelum adanya teknologi mesin bajak misalnya seperti hari ini dewasa ini kita mengenal mesin bajak traktor untuk membajak sawah. Nah dahulu mereka menggunakan kerbau dan hampir setiap rumah itu mempunyai kerbau, sehingga kelebihan susu ini itu dibawa pulang ke rumah, diolah kemudian menjadi kudapan yang kita kenal pada hari ini sebagai palopo. Dunu mulai mia kita orang parak le tu tari dunu jangka kental jari bro dalam pengisi nasib tapiin. Iyo sao canggih caran iyo tu pia mana lu top tari ni so onat pia nama liyo agi entek menyang bapi jari bapi le kore jari nu kusepan kis ngurung beka tahu sa pelupuk ko kalau be sandro sandro ayusin soy aji ngaku beka jadi kena ngurung penapo siang kaku nora jari nora kental lampak salah terong soknya duri nora jari beli nganu bidan titin hebi pesan yang aku pernah aku pindah pelopo dulu nih aku yang so terong para sia nih linya sao karing som lagi kak coba ngetim noktuan penuh cuma sebiji bro saya bet bro kopiah roba dulu sebotol tetu ya jar kuningnya mulai intek apa terus bapi yo jarim bapi nih ngapau bedunu kan tetari kental dalam mangkuk kok sabtu sentek api langsung nanti setelah tatalakam sudah ibitil musuh om bidan. Kalau dalam kasus palopo ini dia difermentasi lah kalau misalnya bahasa ilmiahnya itu dengan terong para atau terong kuning, terong hutan juga biasanya dikenal dalam bahasa Indonesia, yang dia berduri kecil ya karena pas ketika sudah matang dia berwarna kuning. Nah dari perasan air itu kemudian
dicampur dengan jadi kebo atau susu kerbau yang sudah dibawa pulang. Dulu jadi kerbau itu dibawa pulang menggunakan todo atau wadah dari bambu dibuat untuk dibawa pulang ke rumah. Kemudian dimasak. Jadilah kudapan ketika itu dicampur dengan gula sehingga dia memadat. Nah, terong para pada Palopo ini menjadi semacam katalis. Kalau misalnya kita berbicara fiberglass, hari ini kita mengenal fiberglass, mengolah fiberglass, ketika tidak ditambahin katalis, itu tidak akan membeku. Nah, seperti itulah kerja terong para pada kasus makanan khas Sumbawa Barat, Palopo ini. Palopo itu adalah kuahnya. Ya, jadi kuah yang dari gula merah, kemudian ada yang diberi santan, ada yang diberi duren, ada yang campur dengan pisang, ya. Nah, dalam hal Palopo jadi ini, dia hanya kuahnya itu dari gula merah itu tadi campurannya, tetapi susu itu lebih dulu difermentasi kalau dulu dengan campuran babak jeliti. Nah, sekarang pohon itu sudah agak langka. Ya, jadi kulit pohon jeliti sudah agak langka, makanya dipakai terong kuning atau orang Sumbawa mengatakan terong para. Nah, ada dari getah mariga. Nah, tapi yang paling enak dan paling teksturnya kita rasakan enak di lidah itu adalah dari kulit pohon jeliti itu yang paling enak. Dulu untuk yang ke babak jeliti noto ganggunya khusus bro nam sugano, noto bagi bro ternam ke babak jeliti terus tu api ke babak jeliti not bawa ganggu, not selus, misal mariot pihak Palopo, kang terong, sudah tu ganggu, terpak dulu, bapak ceriti, apa, nam tu salah ayah naruh gompel karena tu api masuk, ko berjarim di tu dereng, bro mau sugano, sudah tu ganggu, bunuh masak kot selus menyapa bakso, bapak ceriti karing bulu kering menya yang marah bulu berai tu kerat beronam sugan ya ini sabar jadi mas 220 8 botol ya ya terima kasih ya baik ya ya karena makanan khas Teliang KSB sate ku pertahankan seterusnya selama-lamanya nin Teliang sao. Karena kami dari makanan khas di Tano nyantang deselen. Memang karena sate ku berdagang. Karena itu uruk menindi nah. Tapi lamun masalah sambil diajar ku bro, ku berdagang nindi nah. Dari sejak ku melahirkan anak pertama tahun 97. Dalam tepiak 10 tepiak 10 botol. Tolong terong 10. Sai ame gerea 6 sarea. Sai 10 botol 10 terong. Tepiak. Rasa.
asal-usulnya kalau kita lihat di beberapa literatur atau tulisan ya, bahwa Palopo itu memang berasal dari Sulawesi Selatan, dari kota Palopo. Yang sebenarnya kota Palopo ini awalnya namanya Wareh ya. Nah, sehingga mengapa kita katakan asal-usulnya dari sana? Karena perkembangan penduduk, terutama penduduk pendatang di dalam sejarah Sumbawa itu, orang-orang yang dari luar Sumbawa itu pada zaman Sultan dikenal dengan Tau Marisi. Tau Marisi ini adalah penduduk pendatang yang diberi tempat tinggal oleh Sultan di luar ibu kota kerajaan atau di luar kota Sumbawa itu sendiri. Sehingga kaum pendatang itu banyak yang bertempat tinggal di luar Sumbawa besar. Nah, dari kebiasaan itu, mereka terutama yang dari Sulawesi, ada keterhubungan budaya. Dalam hal ini, jajan ataupun penganan-penganan yang lain punya pengaruhnya di Sumbawa. Nah, hal ini ditandai dengan adanya semacam kesamaan antara Palopo yang ada di Sulawesi dengan Palopo yang kita kenal di Sumbawa ini sebagai bahan makanan khas atau disebut bubur Palopo, yaitu terbuat dari beras ketan, kemudian diberi kuahnya dengan gula merah, bahkan santan, sehingga perkembangannya sampai pada terakhir ini sesuai dengan bahan yang terdapat di daerah mereka masing-masing. Sateku meluknya, sateku lebih maju. Nak setama lu toko-toko umpama lu populer terus ngaruh. Tapi nukutan cara meluk, cara lu ke bahan pengawet kan sanokat yang pengawet. Nah, maksud aku bau bisa bertahan 2-3 hari baru tanpa di kulkas. So sate kaku karena kan makanan khas KSB, makanan khas Taliwang kan. Ya tepung-tepung lena bisa bertahan sampai 2-3 hari kan, ini hanya bisa bertahan sampai 24 jam aja, 1 hari aja. Kalau tanpa di kulkas, kalau di kulkas bisa sampai 2-3 hari. Tapi masuk aku ya bisa sampai 1 bulan. Misal tahu kan sate Yubalu Jakarta kan, lu Kalimantan apa tahu misal tahu beri kan. So ke depan anu sate ngaku. Jadi harapan kita kepada terutama khususnya anak-anak muda atau generasi muda ya, supaya lebih mengenal dan mencintai makanan khas daerahnya, terutama Palopo itu. Karena makanan-makanan yang sesuai selera orang Sumbawa atau bahkan juga disukai oleh orang dari luar Sumbawa itu karena tekstur. Ya, ini adalah yang perlu kita warisi kepada generasi muda untuk masa yang akan datang, sehingga mereka memiliki jati dirinya dari segi makanan, masakan daerahnya, dan mereka harus tahu justru masakan yang dari daerah kita sendiri itu lebih cocok di lidah kita, bahkan juga dari orang dari luar Sumbawa. Harapan kita, Palopo ini bisa dikembangkan lagi. Dalam artian, kalau misalnya sekarang kita bisa mengenal dalam bentuk kemasan plastik, mungkin kedepannya ada inovasi-inovasi baru yang sehingga ini mendukung ketahanan Palopo itu. Tidak hanya itu, mungkin juga perlu pertimbangan lagi bahwa bagaimana agar supaya Palopo ini tetap lestari gitu. Artinya, ketersediaan bahan itu sangat perlu. Populasi kerbau itu juga harus diperhatikan misalnya oleh teman-teman dari Dinas Pertanian ataupun peternakan gitu.
dalam hal ini. Karena kalau misalnya bicara sapi hari ini, belum ada palopo dari susu sapi. Hanya ada palopo susu kerbau. Yang sampai hari ini kita makan ya palopo dari susu kerbau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Haji W. Musyafirin MM, Bupati Sumbawa Barat, mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program inventarisasi, kajian dan perekaman terhadap salah satu karya budaya tak benda di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu kudapan Palupu. Palupu merupakan kudapan tradisional berbahan susu kerbau yang sejak lama menjadi makanan khas daerah Sumbawa Barat. Palupu memang mengalami perkembangan dalam hal bentuk, fungsi, dan makna, namun dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga bisa eksis hingga saat ini. Palupu tidak dapat dipisahkan dari watak budaya masyarakat Sumbawa Barat yang agraris namun juga religius, di mana Palupu menjadi salah satu kudapan rutin yang sangat digemari oleh masyarakat di setiap bulan Ramadan. Maka dari itu, Palupu sebagai kudapan khas masyarakat Sumbawa Barat sangat layak untuk diusulkan dalam warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Sumbawa Barat untuk mempertahankan kebudayaan nasional sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Semoga nanti setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mampu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan serta membina untuk meningkatkan ketahanan budaya daerah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.